Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amalia Makmur dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang denaturasi dan renaturasi pada DNA. Adapun pengertian renaturasi adalah proses pembentukan kembali struktur untai ganda dari keadaan terdenaturasi. Renaturasi merupakan suatu proses yang dapat terjadi secara in vivo maupun in vitro. Renaturasi in vitro merupakan suatu fenomena yang sangat berguna untuk analisis molekuler, misalnya untuk mengetahui kesamaan atau kedekatan genetis antara suatu organisme dengan organisme lain. Ya, menurut gambar di atas, denaturasi akan terjadi jika dipanaskan atau dibubukkan alkali kuat sehingga hubungan hidrogen akan menjadi labil dan kuat. Begitu juga dengan renaturasi. Jika didinginkan dan dibubukkan asam kuat akan menetralisasi secara perlahan-lahan, maka akan terbentuklah pasangan-pasangan basa kembali. Dua buah pita polinukleotida yang terbentuk double helix dalam molekul ADN itu dihubungkan oleh atom H yang sangat lunak. Jika suatu larutan yang mengandung ADN dipanaskan dan dibubuhi alkali yang kuat, maka hubungan hidrogen itu menjadi labil dan putus. Dua pita spiral dan molekul ADN itu membuka proses ini dinamakan denaturasi. ADN jika larutan tersebut kemudian didinginkan kembali atau dinetralisir secara perlahan-lahan, maka terbentuklah pasangan-pasangan basa itu kembali. Peristiwa ini dinamakan renaturasi. Seperti ini, double helical DNA, denaturation. Renaturasi ADN mempunyai arti penting dalam biologi molekuler karena antara lain dapat digunakan untuk membuat molekul-molekul hibrid antara ADN dan spesies yang berkelainan asal ada homologi dalam larutan basa. Dengan demikian, maka kemampuan hibridisasi ADN ini dapat mencerminkan berapa jauh terdapatnya persamaan genetik antara berbagai spesies itu. Bahkan potongan dari sebuah pita tunggal dari molekul ADN dapat dibuat dari hibrid dengan ARN asam ribonukleat yang berasal dari sumber lain. Berhubung dengan itu, dapat diperoleh hibrid ADN atau ADN ARN, namun tanpa adanya homologi dalam urutan basa. Tidak mungkin hibridisasi. Hal-hal yang mempengaruhi denaturasi dan renaturasi antara lain yang pertama suhu Rayleigh, melting temperature yang tinggi menyebabkan untai ganda DNA akan terurai menjadi untai tunggal. Tetapi bila suhu ini diturunkan secara perlahan, maka akan terjadi renaturasi menjadi untai helix ganda DNA seperti semula. Yang kedua, derajat keasaman atau pH yang ekstrem atau pH 3 atau pH sampai 10 dapat menyebabkan DNA terdenaturasi. Yang ketiga, konsentrasi isoelektrolit seperti Na+ dan K pada larutan ekstraksi yang digunakan. Yang keempat, perbandingan kandungan antara basa nukleotida Dc terhadap Ad. Tingginya kandungan Dc akan memperlambat proses denaturasi molekul DNA. Sebaliknya, kandungan Ad yang tinggi akan menyebabkan pita DNA mudah putus atau patah. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.